Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selesai kita merajaah. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal masih surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 177. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa kepada Allah yang berasal dan terkutuk. Janganlah menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa perperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam ini dari ayat yang kita bacakan tadi adalah nomor 5. Ya, nomor 5. Yang pertama adalah beriman. Yang kedua, memberikan harta yang dicintainya. Yang ketiga, mendirikan salat. Yang keempat, menunaikan zakat. Yang kelima, menepati janji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian tentang ciri-ciri, tanda-tanda, kriteria atau identitas orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin menjadi orang yang bertakwa, ingat janji yang telah kita perbuat. Di orang bertakwa itu identitasnya adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yaitu menepati janji apabila ia berjanji. Kalau tidak, sebaliknya yang terjadi bapak ibu, jangan takwa nak ada pedawa, sebaliknya yang terjadi
yaitu orang yang mungkir janji itu disebut biasanya orang-orang munafik. Dan dalam hadis itu an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang-orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Pertama, iza haddasa kadzaba, apabila ia berkata, apabila ia berbicara dusta, bohong. Yang kedua adalah wa iza wa'ada akhlaqa, dan apabila ia berjanji ia menyelisihi atau mungkin. Yang ketiga, wa iza tumina khana, apabila diberi amanah, apabila dipercayai ia khianat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Makanya kalau bapak ibu-ibu ingin jadi orang bertakwa, hati-hati dengan janji yang telah kita perbuat. Jangan sampai awak akhlak. Jangan sampai mungkir. Perlu bapak ibu-ibu ketahui masalah janji ini, macam-macam janji itu. Yang mau sampaikan kepada malam ini insyaallah ada 3 poin, mudah-mudahan bisa. Kalau enggak sampai 5 saja dulu. Yaitu pertama, janji dengan Allah. Yang kedua, janji dengan Rasulullah. Dan yang ketiga, janji sesama manusia. Nah, karena nanti itu bapak dan ibu ya. Pertama, janji dengan Allah. Yang kedua, janji dengan Rasulullah. Dan ketiga, janji dengan sesama manusia. Janji dengan Allah namanya ahda, yang berasal dari kata ahada. Yang kedua, janji dengan Rasulullah disebut biasanya adalah dengan baiat. Asal katanya bayat. Yang ketiga adalah janji sesama manusia, namanya adalah akad. Nah, lepas bapak ibu tuh. Jadi kalau dia janji artinya satunya tuh. Kalau Allah namanya ahda atau ahada, asal katanya. Kalau janji dengan Rasulullah namanya bayat. Kalau janji sesama manusia disebut dengan akad. Nah, sekarang bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai dari yang nomor 1, yaitu janji dengan Allah. Jadi awak pernah berjanji dengan Allah sebelum awak lahir ke dunia macam gini kok Pak Us, awaklah berjanji dengan Allah. Si perjanjian awak dengan Allah. Mari kita buka surat Al-A'raf surat 7 ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dari surbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu
agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi sebelum awak adu macam iko kini, sebelum roh awak, sebelum jiwa awak ditiupkan ke dalam rahim ibu awak dahulu, itu Allah berbuat negosiasi jawa kecirang kini, MOU namanya. Tanda tangan ini kan karya putih baca jale. Jadi bisa tidak ada dari kiamat ngecek, namun tak tahu pasal engkau Tuhan ya Allah anak. Jangan Tuhan demikian. Pas awak lengah, awak lalai di urusan dunia, lalai di urusan politik, lalai di urusan kesenangan dan semacam, tidak ada. Jadi kuna diakukan oleh Allah, dibuat perjanjian oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah kalian ingin menyaksikan aku ini adalah Rabb kalian, Tuhan kalian? Dia menjawab ketika itu, bala syahidna, benar kami menjadi saksi. Makanya Bapak Ibu ketika sampai di dunia, perjanjian yang serupa itu diperkokoh lagi dengan syahadat awal. Asyhadu alla ilaha illallah. Makanya orang yang memperkokoh syahadatnya kembali maka disebut dengan kafir. Yang memperkokoh syahadatnya kembali disebut dengan muslim. Jadi siapa yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah, maka dia disebut sebagai seorang muslim. Cuman janji tadi yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya mengaku, saya bersaksi, saya berjanji bahwa tidak ada Tuhan yang akan saya sembah selain daripada Allah. Benarkah itu sudah kita tepati atau belum? Iyo lain tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kalau ada Tuhan selain daripada Allah, berarti awak mungkin janji jatuh kepada munafik. Ya kadang-kadang wajar kan, misalnya bapak-bapak ibu ada yang guru umpamanya, badan murid awak dalam Islam kok nggak boleh awak radikal, nggak boleh awak fanatik bana, nggak boleh tak itu karya bana keyakinan sadu agama kok samu, sadu agama kok baik, bisa mencak nakal ucap kesalahan dapat kira-kira betul-betul satu Tuhan atau ada Tuhan yang lain? Ada Tuhan yang lain selain daripada itu, namanya awak mengkhianati atau memungkiri janji yang telah awak buat dengan Allah. Makanya Allah mengajarkan kepada awak, lakum dinukum waliyadin. Ya Allah, aku jual kamunya, awak jual kamu awak. Jadi jangan satu-satu lo boleh mengawasi mereka, menjaga mereka dalam beribadah. Namanya awak merestui namanya. Biasanya mereka dengan agama mereka, kita jalan dengan agama kita. Jadi ada Tuhan yang kita agungkan cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alaika bapak-bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, janji awak nan tadi dua, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, yang awak berkokoh dengan asyhadu alla ilaha illallah, besok nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Awak akan ditanya dalam persoalan ini nanti. Ayat kita lanjutkan dengan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kanu adullaha min qablu la yuwallunal adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Dan sungguh mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan meminta pertanggungjawabannya.
Alai bisa bapak-bapak, ibu-ibu besok mempertanggungjawabkan iman awak yang goncang, yang mundur, yang berbalik ke belakang, ragu-ragu dengan Tuhan awak. Allah satu-satunya Tuhan di muka bumi ini, sehingga awak mengakui ada lagi Tuhan selain daripada Allah, dengan membenarkan agama-agama yang lain di luar agama yang diredai di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Ayolah ke istiqomah awak dengan keyakinan awak. Ayolah ke berjuang awak dengan keyakinan awak. Orang tua dulu bapak ibu perjuangannya dengan kalimat bahasa kampung ambo je tahlil namun. Atau bahasa lainnya berarti namun. Dan itu senang dia pun dikembangkan di kampung ambo tahu sudah ada ketek. Tak ada pemandangan kajian-kajian itu bagian tak ada kan. Baik kamu doa rumah itu acara rumah itu tak ada kan itu kan dibudayakan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Itu senang dia pun dikembangkan terus. Aja acara orang beralim bagi tujuh, apa bagi tujuh, pokoknya acara tetap dan sudah sholat baca tahlil kali. Artinya mereka memperkokoh bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Cuman kan kawan-kawan kini kan para mubalik ini kan membid'ahkan acara demikian. Padahal itu strategi dakwah ulama-ulama saya semua untuk memantapkan janji dengan Allah bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Ada istilahnya bu masakan kita dulu kalau banyak penyakit di kampung tu atau beku berjalan di kampung telah pala nama teh. Wah ada tu tu la ilaha illallah. Itu je membawa mayat ke kubur sambil berjalan la ilaha illallah. Jadi artinya memantapkan kalimat tauhid tadi, kalimat tahlil tadi ke dalam dada orang-orang yang hadir ketika itu. Itu metode. Inilah sadonya jadi bid'ah tu kembali yang boleh ustaz dia boleh nampak sampai itu. Apa kadang-kadang itulah mencelek kondisi gini kau awak sama awak dan perantauan sudah. Nah jadi maaf bapak ibu dan bukan berarti kau pas ajaran aku mudah dan jalan dulu apa kiat dakwahnya lah gitu. Begitu menginginkan orang dengan tauhidnya, dengan akidahnya bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Kalau dapat bapak ibu tadi, wa kana ahdullahi mas'ula, dan adalah janji jo Allah nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi pantangnya cietnya, pantangnya janji jo Allah adalah syirik sendiri. Nah, makanya kalau batu-batu bapak ibu, batu anak itu tepati janji dengan Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dan ditinggikan selain daripada Allah. Nah, balik ke kajian yang sebelumnya tentang masalah budak, awak benar-benar menjadi hamba Allah, bukan hamba saya. Karena awak menepati janji awak dengan Allah sesuai dengan pernyataan awak, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kita berikan kepada Allah. Jadi 24 jam awak adalah jadi budak Allah. 24 jam acuan awak karajukan semuanya kepada Allah. Itulah mulai bapak ibu mama sansuh menepati janji kepada Allah. Makanya dalam ayat diingatkan lagi bapak ibu, coba kita buka surah An-Nahl, surah yang ke-6 balik ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Wa awfu bi ahdillahi idza ma'adtum. Tepatilah janji-janji yang telah Bapak gue dengan Allah. Itulah janji yang paling pokok yang kamu nanti itu lakukan dengan Allah. Yang berawal dari ketika awal belum jadi manusia semacam ini, sebelum roh ditiupkan ke dalam jasad yang ada dalam kandungan si ibu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Adakah kalian ini menyaksikan aku adalah Rabb kalian, aku ini adalah Tuhan kalian? Bala syahidna, benar ketahuan kami menjadi saksi. Setelah itu tiba di dunia, awak perkokoh kembali janji awak tadi dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi, saya berjanji, saya mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain daripada Allah. Nah, buktikanlah bahwa awak hamba Allah, buktikanlah bahwa awak budak Allah, buktikanlah bahwa satu-satunya Tuhan awak adalah Allah. Itulah makna qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu ilal akhir. Jadi dalam masalah menghambakan diri, makanya dikunci dengan akhir kalimat lakum dinukum waliyadin. Jangan ikut campur wah juga murang padian selutak. Jadi kini awak berjuang untuk agama Allah. Menegakkan meninggikan panji kalimat la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, janji awak dengan Rasulullah. Kalau boleh aku bertanya kepada Bapak Ibu yang hadir ini, kau pernah bersumpah di Rasulullah? Hah? Tidak pernah dong. Berjanji di beliau lain. Bau niat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Tidak pernah bersumpah di Nabi, tapi mampu berbaiat. Baiat itu janji setia. Janji setia. Berbaiat awak dengan Rasulullah luar biasa, Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu, kesaksian perjanjian awak kini kok diwakili oleh saudara-saudara kita dahulu. Tapi kok mayoritas laki-laki dulu ya Bapak Ibu ya. Kok ibu-ibu deh laki-laki dulu. Kalau laki-laki dulu Bapak Ibu berjanji dengan Nabi disebut dengan baiat tadi, sebenarnya di samping wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah baiat, kok janji dengan Nabi dulu memperjuangkan Islam. Disepakat Nabi dengan para sahabat akan membela Nabi, akan mendukung Nabi, akan memperjuangkan Islam yang dibawa oleh Nabi. Itu perjanjian yang utama dulu dengan Nabi, di samping wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari coba kita lihat surat Al-Fat, surat yang ke-48 ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsihi wa man awfa bima sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa mendapati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Nah, jadi Bapak Ibu dulu para sahabat berjanji untuk menegakkan Islam, melindungi Rasulullah. Ini doa ulama seorang saleh melindungi doa.
telah diakui sebagai cucu Nabi, keturunan Nabi, zuriyah Nabi, kalau mampu awak melindungi. Malah awak lo umat Islam yang satu-satu untuk menjebloskan pewaris Nabi. Makanya pun dah tahu nanti ba'an nasib awak di hadapan Allah, janji awak iyo layot tapi iya tu indah. Jadi janji dulu aku membela Nabi, termasuklah membela para ulama pewaris Nabi. Itu janji dulu. Baitur Ridwan namanya di Hudaybiyah. Jadi kini itulah yang sangat menyedihkan kondisi umat Islam pada hari ini. Jadi syahadat awak perlu dipertanyakan lagi, benarkah kita mengakui wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sampai di mana baru perjuangan awak, sampai di mana baru awak membela agama Allah. Kalau dahulu membela Rasulullah, sekarang membela pewaris Nabi, yaitu membela para ulama, membela Al-Quran, membela Islam. Kalau berjanji boleh itu berlumuk tangan boleh kotor, itu di hati tangan Allah itu. Kita sepakat, kita bersatu menghadapi orang kafir dengan orang-orang munafik. Memang orang munafik lawan ketika itu. Jadi kini itu yang hilang. Jadi itu makanya janji awak jo Nabi tadi itu perlu dipertanyakan lagi. Kita lanjutkan dulu surat yang sama, surat Al-Fa, surat yang ke-48 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad. Di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Nah, dia disebut dengan Baitur Ridwan. Berbaiat di Baitur Ridwan itu di bawah pohon tadi syajarah. Jadi kalau awak kompak bersama-sama sebagai pengikut Nabi Muhammad untuk membela pewaris-pewaris beliau, karena beliau sudah meninggal, yang tinggal adalah al-ulama warasatul anbiya, insyaallah akan membawa ketenangan ke batin awak. Ketenangan yang dekat sudah ada di ambang pintu. Fathan qariban. Tapi apa kayu manang awak sudah ikut tergantung kepada janji awak dan awak pabuik di Nabi awak tadi. Sampai di mana baru awak berjuang untuk membela agama yang dibawa oleh Nabi awak bersama. Kalau kini pewarisnya, kalau dulu dengan Rasulnya, sekarang dengan pewarisnya, yaitu para ulama. Jadi awak umat Islam tidak bersatu dengan para ulama. Padahal tahu para ulama itu adalah pewaris Nabi. Mengecek ulama kadang-kadang umat Islam itu mencemehkan. Allah dah celah tu. Di mana orang kafir? Bertepuk tangan orang-orang munafik. Dan masalah tidak ulama aja loh. Janji yang pernah awak ucapkan terhadap Nabi awak, janji setia yang disebut dengan baiat tadi. Makanya kalau bapak-bapak ibu mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi, saya berjanji, saya mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mari kita lihat surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala
dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang yang musyrik tidak menyukai. Dan nampak Bapak Ibu, itu tugas Nabi awak dulu. Kini awak mengatakan, saya bersaksi, saya mengaku bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Untuk apa beliau diutus? Untuk meninggikan, untuk mengunggulkan, untuk memenangkan Islam di atas sekalian agama. Kini coba tanya diri bapak-bapak, ibu-ibu seorang-seorang, baru andil awak, saham awak, baru nan bisa awak lakukan untuk meninggikan Islam. Jangan awak nan sedang meruntuh Islam. Macam tu, as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Dari rumah awak seorang-seorang solatnya. Anak tak solat, cucu tak solat, menantu tak solat, laki tak solat, bini tak solat. Pejuang agama, peruntuh agama. Kenapa Nabi berkata? Solat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, berarti dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan solat, berarti dia telah meruntuh agama. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu berjuang syawak dalam rumah tangga awak menegakkan agama, itu sudah berarti kita menepati janji awak dengan Rasul awak. Tidak ada usaha awak untuk memperjuangkan agama dalam keluarga awak. Soal berhasil tidak berhasil, itu urusan Allah. Usaha. Masalahnya janji. Karena awak dah mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Saya mengaku, saya berjanji bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Untuk apa beliau diutus? Untuk meninggikan Islam, mengunggulkan Islam, memenangkan Islam di atas sekalian agama, walaupun sebalik pinggang orang benci kepada beliau. Pola berang, tak ada masalah. Karena janji kepada Allah. Kalau tepati janji kepada Rasul, berarti kita menepati janji kepada Allah. Makanya orang bertakwa itu wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dia selalu menepati janjinya apabila dia berjanji. Apalagi khusus dengan ibu-ibu. Untuk ibu-ibu ada khusus lagi. Kalau tadi itu agak lebih dominan kepada laki-laki. Nah, untuk ibu-ibu insyaAllah nanti kita lihat ba'aloi si bai'at, ba'aloi si janji dengan Rasul. InsyaAllah kalau diuraikan kini panjang, poinnya banyak 6. Ya, insyaAllah pada pertemuan selanjutnya nanti akan kita sampaikan bagaimana bai'ahnya seorang kaum hawa, seorang wanita yang beriman kepada Allah, bai'atnya dengan Rasulullah. Isinya insyaAllah nanti kita bicarakan insyaAllah. Di baru 2 yang bisa sampaikan, nomor 2 masih belum selesai karena waktu lama masuk Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah kajian awak pada malam hari itu, yaitu tentang menepati janji. Kalau awak tidak menepati janji, maka awak menjadi munafik. Jadi awak tujuan awak ingin jadi orang bertakwa, rupanya jatuh ke bawah menjadi orang-orang munafik. Sebelum ditutup kita lihat dulu terakhir surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 145. Sekedar ancaman untuk awak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun lagi mereka. Maka mengecewakan tadi ancaman saja, artinya bahasa Al-Qurannya naziro, peringatan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ingin ditempatkan di suatu tempat yang bawah dari neraka tadi atau yang namanya neraka jahanam tadi, dia perhatikan saja ayat 146.
Syarat yang perpelanan ini diperhatikan saja itu. Jadi kalau sama awak lamun kieu janji awak dengan Allah, lamun kieu janji awak dengan Rasulullah, maka perbaikilah dengan ayat 146 surat An-Nisa tadi. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.